Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi pemerintahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Kenalkan, nama saya Amalia Widatulusna dari Prodi Akuntansi Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pertama yaitu gambaran mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Rumusan masalah di sini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah definisi standar. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 2. Pembahasan yang pertama mengenai definisi standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAK, dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah di sini didasari bahwa SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Selanjutnya yaitu profil KSAP. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 tentang SAP disusun oleh suatu komite standar akuntansi pemerintah yang independen. Yang kedua, UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 57 tentang KSAP dibentuk dengan keputusan Presiden. Sesuai dengan UU tersebut, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009. KSAP ini terdiri dari 6 orang komite konsulatif dan 9 komite kerja, dibantu oleh kelompok kerja dan sekretariat. KSAP juga bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada PP Nomor 24 Tahun 2005 sampai lampiran kedua pada PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu mengenai lampiran 1, SAP berbasis akrual terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan 12 PSAP. Lampiran 1 berlaku paling lambat tahun anggaran 2015. Sedangkan lampiran 2, SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran 2 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Lampiran 2 berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah 11 PSAP. Pada lampiran pertama, PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis akrual, yaitu adanya daftar lampiran pertama standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pada lampiran pertama nomor 1 berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
Lampiran 1 nomor 2 PSAP 1 penyajian laporan keuangan. Lampiran 1 nomor 3 PSAP 2 laporan realisasi anggaran berbasis kas. Lampiran 1 nomor 4 PSAP 3 berisi laporan arus kas. Lampiran 1 nomor 5 PSAP 4 catatan atas laporan keuangan. Lampiran 1 nomor 6 PSAP 5 akuntansi persediaan. Lampiran 1 nomor 7 PSAP 6 akuntansi investasi. Lampiran 1 nomor 8 PSAP 7 akuntansi aset tetap. Lampiran 1 nomor 9 PSAP 8 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Lampiran 1 nomor 10 PSAP 9 akuntansi kewajiban. Lampiran 1 nomor 11 PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak berkelanjutan. Lampiran 1 nomor 12 PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian, dan yang terakhir lampiran 1 nomor 13 PSAP 12 laporan operasi. Kerangka konseptual dimodifikasi dan diperbarui sehingga menjadi kerangka konseptual berbasis accrual. Selanjutnya, dasar hukum basis accrual, yaitu pada pasal 1 UU 17 2003. Yang pertama, pendapatan negara atau daerah adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang kedua, belanja negara atau daerah adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan. Pada pasal 36 ayat 1 UU 17 2003, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis accrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Pasal 70 ayat 2 UU 1 2004, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis accrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2000. Komponen laporan keuangan yaitu ada 7. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan operasional. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CAL. Selanjutnya, laporan perubahan SAL melaporkan mutasi saldo anggaran lebih atau SAL yang merupakan akumulasi saldo silpa atau sikpa dari LRA. Struktur laporan perubahan SAL yaitu yang pertama adanya saldo anggaran lebih awal, yang kedua penggunaan saldo anggaran lebih, yang ketiga sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, dan yang terakhir koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain. Selanjutnya, laporan operasional pada LO terdiri atas yang pertama pendapatan LO dari kegiatan operasional, yang kedua beban dari kegiatan operasional, yang ketiga surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada, yang keempat pos luar biasa bila ada, dan yang terakhir surplus atau defisit LO. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Selanjutnya, hubungan antara laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran. Laporan finansial terdiri dari laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca, sedangkan laporan pelaksanaan anggaran yaitu
laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan SAL. Strategi penerapan SAP accrual yaitu pada tahun 2010 yang pertama, penerbitan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual, yang kedua, mengembangkan framework akuntansi berbasis accrual dan PAS, yang ketiga, sosialisasi SAP berbasis accrual. Pada tahun 2011, terdiri dari yang pertama, penyiapan aturan pelaksana dan kebijakan akuntansi, yang kedua, pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama, dan pengembangan kapasitas SDM. Pada tahun 2012, yaitu pengembangan sistem akuntansi TI lanjutan dan pengembangan kapasitas SDM lanjutan. Pada tahun 2013, terdiri dari yang pertama, piloting beberapa kementerian negara atau lembaga dan bendahara umum negara, yang kedua, review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem, yang ketiga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia lanjutan. Tahun 2014, yaitu paralel run dan konsolidasi seluruh laporan keuangan, yang kedua, review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem, yang ketiga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia lanjutan. Tahun 2015, yaitu implementasi penuh dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lanjutan. Selanjutnya, konsepsi basis accrual keterkaitan antar laporan, yang terdapat dua jenis pelaporan. Yang pertama ada anggaran berbasis kas dan akuntansi berbasis accrual. Nah, anggaran berbasis kas terdiri dari laporan realisasi anggaran, yang kedua silpa atau sikpa, dan yang ketiga laporan perubahan SAL. Sedangkan akuntansi berbasis accrual terdiri dari surplus atau defisit laporan operasional, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ekuitas, dan yang terakhir neraca. Selanjutnya akan membahas lampiran kedua PP nomor 71 tahun 2010 berbasis kas menuju accrual. Basis kas akuntansi di sini yaitu ada dua pemahaman, yaitu basis kas dan basis accrual. Nah, basis kas sendiri yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan basis accrual yaitu untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada basis ini, entitas diperkenankan menggunakan basis accrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Daftar isi pada lampiran 2 standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju accrual, diantaranya yang pertama lampiran 2 nomor 1 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yang kedua lampiran 2 nomor 2 PSAP 1 penyajian laporan keuangan, yang ketiga lampiran 2 nomor 3 PSAP 2 laporan realisasi anggaran, yang keempat lampiran 2 nomor 4 PSAP 3 laporan arus kas, yang kelima lampiran 2 nomor 5 PSAP 4 catatan atas laporan keuangan, yang keenam lampiran 2 nomor 6 PSAP 5 akuntansi persediaan, yang ketujuh lampiran 2 nomor 7 PSAP 6 akuntansi investasi, yang kedelapan lampiran 2 nomor 8 PSAP 7 akuntansi aset tetap, yang kesembilan lampiran 2 nomor 9 PSAP 8 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, yang ke-10 lampiran 2 nomor 10 PSAP 9 akuntansi kewajiban, yang ke-11 lampiran 2 nomor 11 PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa, yang ke-12 lampiran 2 nomor 12 PSAP 11 laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya laporan keuangan pokok, yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, satu garis besar yaitu SAP berbasis kas menuju accrual dapat diterapkan sampai dengan pelaporan tahun 2004.
Selanjutnya kita bahas satu persatu masing-masing laporan ya. Pertama, laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan LRA yaitu penerimaan rekening kas umum pemerintah. Yang kedua, belanja semua pengeluaran dari rekening kas umum pemerintah. Yang ketiga, transfer yaitu penerimaan atau pengeluaran uang dari atau kepada entitas pelaporan lain. Yang keempat, surplus atau defisit LRA yaitu selisih lebih atau kurang antara pendapatan LRA dan belanja. Yang kelima, pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Dan yang terakhir, silpa atau sikpa yaitu selisih lebih atau selisih kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran Laporan berikutnya adalah neraca. Neraca seperti biasa terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kewajiban yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, sedangkan ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah. Berikutnya laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Nah, aktivitas operasi yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Aktivitas investasi yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Sedangkan aktivitas pendanaan yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang. Yang terakhir, aktivitas transitoris yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Pada intinya, isinya sama dengan laporan, tinggal menyesuaikan akun-akun di laporan keuangan pemerintah. Sekian penjelasan video kali ini mengenai standar akuntansi pemerintahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.